Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sinteria, para penikmat siniar misteri. Oke, di video kali ini merupakan episode pertama dari Spooky Telling. Spooky Telling merupakan salah satu menu dari Siniar Misteri, yaitu menceritakan tentang kisah-kisah horor dan mistis yang pernah dialami oleh narasumber. Namun, narasumber tersebut tidak dapat datang untuk menemui kita, ataupun kita tidak dapat datang untuk menemui beliau dikarenakan faktor jarak yang terlalu jauh, ataupun beliau sudah dipanggil ke Yang Maha Kuasa. Baiklah, di Spooky Telling kali ini saya akan menceritakan kisah dari seorang bapak-bapak dari daerah tertentu yang pada waktu itu ini memang benar-benar menceritakan kepada saya tentang pengalamannya ketika pulang dari hajatan. Nah, seperti pada umumnya orang-orang ya, kalau ada saudara yang hajatan, itu kan normalnya kita sama saudara sekeluarga, kita datang ke tempat hajatan saudara kita tersebut. Pada waktu itu malam Selasa Kliwon. Jadi ada sebuah kepercayaan di dalam komunitas kita orang Jawa, ada beberapa malam itu yang lumayan sakral. Selain malam Jumat Kliwon, ada juga malam Selasa Kliwon. Bahkan diceritakan di beberapa lokasi itu, kalau ada orang yang mohon maaf meninggal dunia di malam Selasa Kliwon, itu jenazahnya harus ditunggu, makamnya itu harus ditunggu, karena disinyalir ada beberapa oknum yang mempunyai niat tertentu seperti ingin melakukan perjanjian dengan setan, ingin melakukan praktek-praktek perdukunan. Itu mereka itu mencari malam-malam tersebut seperti malam Jumat Kliwon ataupun malam Selasa Kliwon. Nah, jadi di malam Selasa Kliwon itu biasanya orang-orang yang mencari pesugihan itu mendatangi makam tersebut, dan ya entahlah, itu mereka mengambil kain kafan ataupun mereka mengambil tanah dari makam tersebut untuk melakukan ritual yang sangat tidak patut untuk kita tiru. Kembali lagi ke cerita bapak tadi. Beliau bersama dengan istri dan juga anaknya mendatangi tempat saudara tersebut. Mulai dari sore sampai malam aktivitas hajatan seperti yang kita tahu seperti apa, kita saling bantu waktu ada saudara hajatan. Selesailah acara tersebut di sekitar kurang lebih jam 10 malam. Acara hajatan sudah selesai jam 10 malam. Beliau pulang bersama dengan istri dan juga anaknya. Waktu itu beliau naik motor. Dan cuaca waktu itu ya lumayan sunyi, lumayan mistis juga sih. Soalnya kenapa? Soalnya pada waktu itu sedang hujan. Hujan gak deres, ya hujan rintik-rintik aja. Nah, ketika pulang pada waktu itu jam 10-an, sekitar kurang lebih jam 10-an, beliau melewati makam. Sebelum melewati makam, beliau itu harus melewati jembatan terlebih dahulu. Jadi beberapa meter dari makam itu terdapat sebuah jembatan, yang di samping jembatan itu ada pohon bambu. Beliau lewat, tiba-tiba beliau motornya itu dimatikan. Nah, istri sama anaknya itu bingung. Loh bapak, kenapa kok motornya dimatikan? Ada apa? Kan motor juga nggak ada masalah, karena mesin itu kan masih nyala. Mohon maaf, maksud saya itu motornya itu dihentikan, bukan dimatikan ya. Jadi motornya itu dihentikan. Terus beliau diam di situ. Diam di situ itu seperti orang termenung, heran. Nah, istrinya itu bertanya, loh bapak, kenapa motornya kok dimatikan? Sedangkan ini kan kita nggak ada
apa-apa, motor juga masih nyala, terus nggak ada lalu lintas apapun. Nah, si bapak tersebut bilang ke istrinya, tolong kalian diam dulu, tunggu saja di sini, kalian tidak perlu tahu, nanti akan saya ceritakan. Nah, setelah beberapa waktu, bapak itu diam di lokasi tersebut, di pinggir jalan itu, terus bapak itu kemudian jalan lagi. Jalan lagi sudah mendekati makam. Sampai dengan mendekati makam, beliau berhenti lagi. Ada apa ini, kok tiba-tiba motor dihentikan lagi di sini, padahal ini ada di pinggir makam. Bertanyalah lagi si istrinya, loh Pak, kenapa motornya dimatikan lagi? Ini kita ada di pinggir makam, sudah jam sekian. Ibu takut ini. Anaknya itu sudah diam aja, dia nggak berani ngomong apa-apa ketika motornya dihentikan di pertama dan dihentikan di kedua. Anaknya itu cuma diam sambil menutup mata. Bapaknya tetap bilang, sudah ibu diam saja, nanti bapak saya ceritakan. Sudah ibu diam saja, nanti bapak ceritakan ketika sudah agak jauh dari lokasi. Akhirnya setelah beberapa waktu, motor dinyalakan lagi, terus berjalanlah lagi satu keluarga itu. Sampailah di rumah. Sampai di depan rumah, anaknya itu baru berani membuka mata. Jadi posisinya ini bapak duduk di tengah sebagai orang yang nyetir, ibunya di belakang, lah anaknya itu di depan. Makanya yang paling tahu kondisinya itu adalah sang bapak dan juga si anak. Sedangkan ibunya ini tidak tahu apa-apa, dia tidak melihat apapun. Sampailah di rumah, mereka beristirahat, duduk di kursi ruang tamu. Dari situ baru si bapak menceritakan. Jadi gini Bu, tadi itu kenapa bapak berhenti di area sebelum makam, di sebelum jembatan yang ada pohon bambunya. Si ibunya tanya, memang ada apa Pak? Jadi gini, tadi itu bapak hentikan karena tadi bapak melihat ada 3 sosok makhluk itu yang sedang menyeberang. 3 sosok makhluk itu yang sedang menyeberang. Anak kita itu juga lihat, tapi bapak lihat dia nggak berani ngomong apa-apa, dia cuma menutup mata saja tanpa berani bertindak atau ngomong apapun. Ibunya tanya, iya Pak, terus itu makhluk apa? Ibu nggak lihat apa-apa dari tadi. Bapaknya melanjutkan cerita, tadi yang bapak lihat itu ada 3 makhluk. Makhluk pertama itu berbentuk manusia, benar-benar berbentuk seperti manusia dan nggak ada kecacatan apapun. Makhluk yang kedua berbentuk manusia juga, tapi dia nggak ada kepala. Jadi mereka berjalan berurutan. Dek, 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 dek. Yang pertama manusia, yang kedua manusia tanpa kepala. Dan ini yang paling epik, ini adalah yang paling terakhir. Ini adalah kepala saja yang berjalan. Jadi kepala melayang mengikuti yang di depan ini. Jadi ini manusia tanpa kepala, yang ini kepala manusia saja. Bayangkan bagaimana perasaan kalian ketika kalian menjumpai hal tersebut. Dan kalian harus menjaga anak istri kalian agar tetap tenang. Jadi itu Bu yang bapak lihat, beriringan 3 makhluk, satu bentuknya manusia, yang kedua manusia tanpa kepala, yang ketiga kepala saja tanpa ada badan. Dan mereka berjalan, yang depan ini berjalan benar-benar seperti manusia, melangkahkan kaki normal. Yang kedua itu kayak terbang, apalagi yang ketiga cuma kepala itu ya dia melayang aja. Sampai mereka bertiga itu masuk ke mendekati pohon bambu, mereka baru hilang. Seperti itulah yang dikatakan bapak tersebut. Terus ibunya, oh makanya bapak terus harus berhenti gitu ya. Iya, karena kenapa? Kalau bapak tadi langsung menerjang makhluk itu, ditakutkan nanti malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Ya terus kenapa bapak berhenti lagi di depan kuburan? Nah, bapak berhenti di depan kuburan itu juga ada alasannya Bu.
Kenapa? Itu ibu sudah takut sekali. Kenapa bapak malah berhenti di depan kuburan? Jadi gini bu, bapak berhenti di depan kuburan itu karena bapak melihat di kuburan itu ada hajatan besar. Hajatan besar, namun yang melakukan hajatan itu bentuknya bukan manusia. Dan terus bentuknya apa pak? Ya pokoknya nggak ada yang berbentuk manusia. Ada yang cuman badan saja, ada yang mohon maaf manusia, tapi di mukanya itu cuma mulut. Ada yang tinggi besar, ada yang berwujud pocong, ada yang berwujud kuntilanak, ada yang berwujud genderuwo, dan bahkan ada yang melata dengan lidahnya digunakan sebagai pijakan untuk berjalan. Di situ bapak tercengang, kaget, nggak tahu harus ngapain. Makanya bapak cuma diam, terus nunggu hajatan itu selesai. Nah, anehnya hajatan itu nggak lama. Makanya tadi bapak berhentinya kan nggak lama, cuma sekitar 1 menitan ada di situ. Jadi itu seperti seketika ada hajatan, seketika juga hajatan itu hilang. Ketika hajatan hilang, bapak baru berani melanjutkan perjalanan. Jadi seperti itu yang bapak lihat dari awal sampai akhir tadi. Terus ibu tanya kepada anaknya, "Nak, kalau kamu lihat apa? Kok kamu diam saja dari tadi?" "Iya, saya diam aja dari tadi karena saya juga melihat apa yang bapak lihat. Dan sampai sekarang masih ada satu makhluk yang mengikuti kita sampai rumah. Makhluknya itu nggak ada kepalanya." Jadi si anak itu bisa melihat makhluk itu mengikuti mereka sekeluarga sampai di rumah. Dan setelah ditanyakan, kenapa kok makhluk itu kenapa mengikuti dari rumah? Nah, pada waktu itu tiba-tiba ada bisikan di telinga si anak bahwasanya tadi tidak sengaja bapaknya menginjak ban motornya itu ya. Ban motornya itu menginjak salah satu bagian tubuh dari kepala yang melayang. Tercengang semua orang di situ, termasuk bapaknya, karena bapaknya juga nggak merasa menginjak apapun di motornya, tadi normal-normal aja. Terus dapat bisikan dari makhluk tersebut, silahkan dilihat di motor kalian. Bertiga mendatangi motornya, dilihat di ban. Nah, di ban itu ternyata ada sedikit potongan daging seperti bentuk hati, kayak hati ayam gitu, kayak hati ayam, potongan hati kayak potongan hati ayam itu, dan itu masih segar. Kagetlah mereka bertiga. Pada akhirnya terus apa yang harus kita lakukan? Nah, si bapak mengambil kebijakan, ya udah kita balik lagi ke tempat yang tadi, kita bawa potongan ini, terus kita kuburkan di situ. Pada akhirnya mereka bertiga langsung di malam itu juga mendatangi lokasi yang sebelumnya mereka lewati, datang ke situ, dikuburkan secara biasa gitu, dikuburkan secara biasa. Setelah itu mereka pulang kembali dan si anak ditanya, apakah masih ada yang mengikuti? Si anak bilang tidak ada. Ya situlah, alhamdulillahnya semua rentetan kejadian horor dan mistis yang mereka alami itu selesai di situ juga. Beberapa hari kemudian si bapak tadi bertanya ke warga sekitar di situ, menceritakan pengalamannya, ditanyakan, "Pak, saya kemarin lewat sini, kok saya melihat kejadian seperti ini, itu kenapa ya?" Jadi katanya warga sekitar, jadi gini Pak, memang di lokasi makam tersebut, kalau untuk orang-orang yang punya mata batin, ketika di lokasi makam tersebut ada hajatan, berarti akan ada yang cilaka. Nah, 3 makhluk itu mungkin merepresentasikan beberapa bulan sebelumnya di lokasi itu pernah terjadi kecelakaan dari 3 orang yang mengakibatkan korban meninggal 3 orang. Yang pertama itu adalah tiga-tiganya ini anak muda ya, tiga-tiganya itu anak muda. Yang pertama itu meninggal, kondisinya itu masih normal. Yang kedua kepalanya putus, dan yang ketiga badannya hancur. Jadi posisinya waktu itu kecelakaan, si badan hancur ini, badannya dia jatuh terus kelindas truk dari belakang. Dan yang kepalanya nggak ada, ya kepalanya terlindas truk dari belakang itu.
Dari situ si bapak sadar dan juga paham, oh ternyata memang ada kejadian yang memakan korban dari lokasi tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, si bapak mendatangi lokasi kejadian di mana beliau mendapati ada 3 makhluk tadi. Terus beliau mengirim doa ke sana. Entah siapa itu orang yang menjadi korban, tapi dengan niat baik dan ikhlas hati, si bapak tersebut mendatangi lokasi tersebut dan mendoakan siapa saja yang pernah mengalami kejadian buruk di sini, semoga diberikan ketenangan di akhirat sana. Oke, guys, gimana ceritanya untuk episode pertama ini? Lumayan menegangkan kan? Saya aja menceritakan ini kembali, ini di dalam mobil, suasananya juga kerasa mencekam ini, karena saya mengingat si bapak itu menceritakan dengan sangat seksama dan sangat jelas. Namun cerita ini beliau ceritakan sekitar 10 tahun yang lalu, namun ceritanya masih sangat jelas teringat di benak saya. Dan sekarang si bapak tersebut sudah meninggal dunia. Oke, terima kasih para Sinteria sudah mendengarkan spooky telling dari Sinar Misteri. Kalau mungkin kalian mempunyai cerita yang tidak bisa diceritakan secara langsung untuk kita rekaman, kalian boleh mengirim cerita lewat DM di Instagram, di Facebook ataupun TikTok kepada kita. Oke, terima kasih para Sinteria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.